Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah peserta kajian Jumat pagi Mushola Al-Ikhlas Tendawa rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Uqudul Lujain fi Bayan Huquqi Zawjain karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandani Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kemudian selanjutnya beliau katakan amanadar rajuli ila zaujatihi, adapun pandangan laki-laki kepada istrinya, wa ammatihi, dan budak perempuan yang dia miliki. Dalam kondisi hayati kullin minhuma, dalam kondisi hidup masing-masing dari keduanya, laki-laki dan istrinya atau laki-laki dan budak perempuannya, fajaizun, maka hukumnya boleh. Walau ma'awujudi mani'in, meskipun saat memandang tersebut terdapat faktor penghalang untuk al-istimda', untuk bersenang-senang secara biologis. Yang faktor penghalang itu dekat hilangnya. Semacam kalau untuk istri adalah haid, kalau untuk istri dan budak perempuannya adalah haid, atau kalau untuk budak perempuannya adalah rahnin, budak perempuannya digadaikan. Akan tetapi beliau katakan makruh hukumnya, walakin yukrahu, akan tapi dimakruhkan memandang farji hatta min nafsihi, sampai-sampai farjinya sendiri. Itu hukumnya makruh menurut beliau bila hajatin, jika tidak ada kebutuhan. Bikhilafi lain hanya jika faktor penghalang untuk istimta'. Faktor penghalang untuk istimta' itu al-bati'uz zawali. Al-bati'iz zawali, lama hilangnya. Contohnya istri harus menjalani masa iddah an subhatin, dikarenakan terjadi hubungan biologis yang subhat. Fayahumun nazar, maka haram bagi suaminya, untuk melihat ma baina suratiha, antara pusarnya sampai lututnya, tuna ghairihi, tidak sebagaimana yang lain. Kalau bagian tubuh yang lain selain itu boleh. Sehingga dalam kondisi ini yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki adalah kal maharimi. Yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki dari istrinya adalah kal maharimi, seperti mahram. Seperti seorang laki-laki melihat bagian dari tubuh perempuan yang jadi mahramnya. Wal ammati, atau budak perempuannya yang dia telah relakan untuk dinikahi. Maka di sini dijelaskan bahasanya dijelaskan tentang apa yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki dari istrinya atau dari budak perempuannya. Maka jika tidak ada faktor penghalang, semuanya boleh. Namun kalau memandang kemaluan, hukumnya makruh. Boleh, namun ma'al karohah. Namun jika ada faktor penghalang untuk istimta', untuk bersenang-senang secara biologis, untuk dikumpuli, untuk dikumpuli, maka tadi dirinci dengan dua rincian, dengan melihat maniknya itu seperti apa. Karena ada manik yang qaribuz zawal,
yang faktor penghalang tersebut tidak lama, contohnya haid, maka kalau demikian seluruhnya juga boleh dilihat. Ya, maka kalau ada mani uzawal namun mani untuk istimta namun qaribuz zawal, penghalang untuk melakukan hubungan biologis namun tidak lama, maka semuanya boleh dilihat. Namun jika mani faktor penghalang untuk istimta itu bati'uz zawal, lamban dan lama hilangnya. Contohnya karena si istri punya kewajiban untuk menjalani masa iddah 3 kali haid dikarenakan terjadi wata'us subhat. Karena dikarenakan terjadi wata'us subhat, hubungan biologis yang dikira halal padahal tidak halal. Boleh jadi suaminya itu kembar misalnya, punya kembaran kemudian salah orang. Maka istrinya mengalami wata'us subhat dan dia wajib menjalani istibra, menjalani istibra atau menjalani masa, kalau di sini bahasanya i'taddat, menjalani masa iddah karena hal tersebut. Jadi kalau dalam kasus ini maka istibra-nya adalah, kalau itu statusnya istibra maka 1 kali haid. Ini berarti kurang lebih 1 bulan sampai dia menjalani haid berikutnya. Nah, maka ke dalam kondisi ini maka yahrumun nazar, maka haram selama masa tunggu ini bagi suami haram untuk melihat bagian tubuh istrinya antara pusar sampai lututnya. Tapi kalau bagian yang lain boleh. Sehingga kondisi istri dalam hal ini seperti kondisi seorang laki-laki dengan aurat mahramnya, aurat ibunya, aurat kakak perempuannya, adik perempuannya. Maka aurat untuk mahram di sini disampaikan adalah antara pusar sampai lutut. Demikian juga yang boleh dilihat, yang tidak boleh dilihat ketika seorang laki-laki punya budak perempuan yang dia telah merelakan untuk menikahkan budak perempuan ini dengan budak yang lain atau dengan lelaki merdeka yang lain. Maka haram baginya memandangi antara pusar sampai lutut. Maka penjelasan dari penulis atau pensarah penulis Uqudul Lujain, aurat yang boleh dilihat oleh seorang laki-laki dari perempuan yang mahramnya adalah selain antara pusar sampai lutut. Namun ini bukan berarti maknanya ketika seorang ibu itu di rumah, di situ cuma ada suaminya, anak laki-lakinya, kakak laki-lakinya, kemudian dia telanjang dada. Bukan demikian maksud fuqaha, para ulama fikih dalam masalah ini. Namun seandainya tersingkap daerah antara selain pusar sampai lutut, maka tidak perlu merasa bersalah dan tidak perlu merasa berdosa. Demikian juga seandainya diperlukan karena dia mau menyusui, maka boleh saja dia nampakkan, dia terlihat daerah selain antara pusar sampai lutut. Kemudian aman nadharu li ajli nikahi, adapun nadhar dalam rangka hendak menikahi seorang perempuan, maka boleh yang dipandang adalah wajah dan 2 telapak tangan saja. Jika perempuan yang mau dinikahi adalah wanita merdeka. Dan jika perempuan yang mau dinikahi adalah minal ammati budak,
maka yang boleh dilihat adalah selain antara pusar sampai lutut. Kemudian diperbolehkan melihat al-ajnabiyah. Ajnabiyah artinya perempuan yang bukan istri, bukan mahram. Maka diperbolehkan memandang wanita ajnabiyah fil wajhi faqat. Hanya pada wajah saja, dan itu li syahadah untuk persaksian, yaitu untuk qadhi di pengadilan. Maka ketika seorang perempuan itu jadi saksi di pengadilan, diminta untuk memberikan persaksian di pengadilan, maka qadhi diperbolehkan untuk meminta perempuan tersebut agar membuka jadarnya. Sehingga diketahui saksinya adalah ini siapa namanya dan dia. Nah, nanti kalau mau perlu dikonfirmasi dipanggil lagi, tidak ganti orang. Karena masalahnya panjang, sidangnya panjang, boleh jadi nanti saksi yang lama dipanggil lagi. Maka supaya qadhi tidak ditipu, diakali karena yang datang bercadar, maka yang kemarin datang beda dengan yang sekarang datang, maka boleh bagi qadhi untuk meminta perempuan tersebut membuka cadarnya dan melihat wajahnya dan memastikan orangnya. Demikian juga al-mu'amalah. Ketika dalam mu'amalah jual beli, utang piutang, supaya jangan sampai salah orang. Ini yang utang perempuan A, ternyata yang tertulis di situ ini perjanjian utang piutang dengan perempuan A, ternyata dicatut namanya. Ada perempuan B yang ngaku-ngaku jadi A. Maka ketika utang piutang boleh, jika diperlukan, boleh bukan berarti wajib, namun boleh jika dirasa perlu untuk memastikan siapa ini yang utang piutang. Atau perempuan jual beli tanah yang nilainya besar, terutama yang nilainya besar, jual beli tanah, jual beli mobil. Maka jangan sampai jual belinya kredit lagi, jangan sampai yang datang perempuan B ngakunya perempuan A. Maka diperbolehkan. Diperbolehkan, dan ini yang pemilik tanah yang lama atau mobil yang lama laki-laki. Supaya menegaskan dan memastikan kalau tidak salah perempuan, maka boleh dia melihat wajah perempuan yang punya hubungan bisnis atau hubungan transaksi dengannya. Wa ilal amati, dan boleh kalau budak perempuan, ketika seorang laki-laki mau beli budak perempuan, maka boleh memandangi ma'adal aurata, selain aurat, min dahiril badani, dari lahiriah badannya. Mungkin aurat yang dimaksudkan aurat besarnya. Ya, kemudian ada pembahasan tentang masalah berobat. Dan diperbolehkan melihat kepada wanita ajnabiyah, bahkan menyentuhnya dalam rangka berobat. Memandang dan menyentuh di bagian tubuh yang perlu. Bagian tubuh yang diperlukan. Walau farjan, meskipun yang diperlukan itu adalah farji si perempuan. Maka itu boleh, bisyarti dengan syarat. Yang pertama, kehadiran orang yang yamna'ul khulwah. Yang dengan orang tersebut hadir, maka tidak terjadi khulwah. Min mahramin, boleh jadi itu adalah mahram, wan nahwihi, atau bukan mahram. Yang penting tidak terjadi khulwah. Boleh jadi mahram dari si pasien, atau tenaga paramedis yang ikut masuk di ruangan tersebut. Perawat ikut masuk misalnya.
Kemudian syarat yang kedua, wabisyarti fakti jinsi mu'alijin. Dan dengan syarat tidak adanya mu'alid, terapis atau penterapi yang sejenis. Maka berarti total syaratnya ada 3. Pertama, melihat atau menyentuh. Yang pertama adalah hanya bagian yang diperlukan. Maka yang dibuka, yang diperlihatkan kepada dokter lawan jenis hanya bagian yang diperlukan. Allati yuhtaju ilaiha. Mawadhi allati yuhtaju ilaiha. Bagian tubuh yang memang diperlukan. Kalau tidak diperlukan, ya maka tidak boleh. Tidak boleh dibuka bagi si perempuan dan tidak boleh dilihat bagi si dokter yang beda jenis. Jadi jika yang diperlukan kemudian perlu berobat di satu bagian tubuh, ya cuma bagian itu saja yang diperlihatkan pada dokter lawan jenis dan yang boleh dilihat oleh si dokter. Dan jika ini untuk keperluan pengobatan perlu sampai disentuh, dipegang, maka boleh menyentuh dan memegangnya. Maka jika yang punya problem itu hanya jempol, maka tidak perlu kemudian dibuka sampai betisnya. Cukup ya jempolnya saja. Berarti pakai kaos kaki bolong jempolnya. Bagian yang lain yang tidak diperlukan, yang tidak ada hubungannya dengan diagnosis untuk kemudian proses pengobatan, maka tidak perlu dan tidak boleh diperlihatkan. Kemudian yang kedua, ya, tidak boleh khulwa. Idealnya yang paling sempurna jika ditemani mahram. Namun jika bukan mahram, tidak mengapa, yang penting tidak terjadi khulwa. Jadi beliau katakan wa nahwihi, tidak harus mahram. Yang penting menghilangkan khulwa. Kemudian yang ketiga, di situ memang di daerah tersebut tidak ada dokter yang satu jenis. Ini pasiennya perempuan, di situ tidak ada dokter perempuan yang ahli untuk menangani kasus tersebut. Bisa kita tambahkan syarat yang keempat, sakitnya adalah sakit yang berbahaya. Yang seandainya tidak diterapi akan bahaya. Tapi kalau sakitnya sakit yang tidak bahaya, dinilai tidak bahaya, cuma batuk-batuk biasa, tidak ada dokter kecuali dokter lawan jenis, maka tidak perlu. Tanya saja sama petugas apotek, tidak perlu. Ini kalau batuk-batuk semacam ini perlu obat apa? Karena tidak bahaya. Dan hanya jika penyakitnya adalah penyakit yang tergolong berbahaya. Kemudian tentang masalah mengajar lawan jenis. Wa yajuzu an-nadhar ilaiha aidan li ta'limil wajib. Diperbolehkan memandang perempuan yang ajnabiyah dalam rangka mengajarkan ilmu yang hukumnya wajib ain. Faqat saja. Yang wajib alaiha atas si perempuan. Demikian disampaikan oleh As-Subki dan yang lain. Ada catatan kaki dari pihak penerbit. Mengajarkan ilmu yang fardu ain, contohnya adalah mengajarkan surat Al-Fatihah. Adapun ilmu yang hukumnya mandub, dianjurkan tidak fardu ain, contohnya pengajaran surat selain Al-Fatihah. Maka guru Quran laki-laki ngajari perempuan dewasa, maka itu boleh manakala yang diajarkan adalah
perbaikan bacaan untuk yang kemampuan tersebut hukumnya fardu ain, yaitu suratul Fatihah. Jika sudah dirasa selesai, dirasa cukup, maka surat yang lainnya statusnya mandub, statusnya dianjurkan, maka tidak boleh diajari langsung oleh guru lawan jenis. Wa dzalika inda faqdi man yu'allimuha minal maharimi wan nisa'i. Dan bolehnya laki-laki mengajarkan perempuan secara langsung tanpa dibalik tabir untuk ilmu yang fardu ain adalah manakala faqdi tidak ada yang bisa mengajari perempuan ini dari laki-laki mahramnya atau dari sesama perempuan. Yang dalam masalah ini alasannya adalah qiyas dengan kasus pengobatan. Kemudian syarat yang kedua, wa inda ta'assur ta'limi min wara'i hijabin. Ini boleh langsung dan melihat orangnya manakala kesulitan jika dilakukan pengajaran di balik hijab. Wala yajuzu dan tidak boleh memandang wanita ajnabiyah dalam rangka mengajari ilmu yang hukumnya mandub. Ilmu yang hukumnya dianjurkan. Ya, maka syarat syarat boleh mengajari perempuan ajnabiyah dan melihat langsung perempuan tersebut. Ada 3 syarat dari Syekh Muhammad Nawawi rahimallahu ta'ala. Yang pertama, syarat berkenaan dengan materi. Materinya harus ilmu yang fardu ain. Kemudian yang kedua, tidak ada yang sejenis atau laki-laki mahram yang bisa ngajari. Kemudian yang ketiga, boleh langsung tanpa hijab untuk pengajaran ilmu yang fardu ain manakala kesulitan jika pengajarannya di balik hijab. Contohnya pengajaran tahsin yang harus melihat mulutnya dibuka ataukah tidak dan sebagainya. Ini tentu sulit jika di balik hijab. Kemudian bikhilafil amrad, lain halnya dengan laki-laki amrad. Maka seorang laki-laki boleh melihat pemuda amrad li ajlihi dalam rangka mengajarkan ilmu yang hukumnya mandub. Ilmu yang hukumnya dianjurkan. Ini semua adalah faedah yang diambil dari Syarah An-Nihayah karya Syekh Muhammad Misri yang merupakan syarah untuk Matan Royah wa Takrib karya Abu Suja. Dan di Matan Royah wa Takrib itu di Kitabun Nikah terdapat penjelasan tentang ahkamun nazar, tentang hukum-hukum seputar memandang lawan jenis. Kemudian kita masuk pada ini sampai di sini tadi semuanya baru muqaddimah. Kemudian kita masuk pada isi buku ini, isi Uqudul Lujain. Pasal yang pertama menjelaskan tentang hak-hak istri yang wajib dipenuhi oleh suaminya. Allah Ta'ala berfirman di surat An-Nisa, yaitu ayat yang ke-19, wa asiruhunna bil ma'ruf. Wahai para suami, pergaulilah istrimu dengan pergaulan yang patut. Ya, pergaulan yang patut dan layak itu adalah bila adil fil mabit, jika itu keluarga poligami, adil dalam bermalam. Kemudian wan nafaqah, dan adil dalam masalah nafkah dan dipenuhinya nafkahnya. Maka suami yang ramah, yang baik tutur katanya namun tidak pernah ngasih nafkah, ya dia belum mengamalkan ayat wa asirhunna bil ma'ruf. Kemudian wal ijmal fil qauli, dan perkataan yang
indah dan baik. Tutur kata yang lembut, tidak keras, tidak kasar, tidak membentak, tidak memaki. Itu bagian dari mu'asarah bil ma'ruf. Waqal dan Allah katakan di surat Al-Baqarah, walahunna, dan menjadi hak para istri alal aswad yang menjadi kewajiban suami, mislul ladzi lahunna lahum, semisal apa yang jadi hak suami alaihinna yang jadi kewajiban istri. Minal hukuk berupa hak fil wujub, ini kesamaannya adalah dalam kewajiban. Ini kesamaannya bukan sama persis gitu, namun yang dimaksud semisal adalah semisal fil wujub. Semisal fil wujub. Sebagaimana istri itu punya hak yang wajib ditunaikan, ya sebagaimana suami punya hak yang wajib ditunaikan, maka istri juga punya hak yang wajib ditunaikan oleh suaminya. Maka kesamaannya dalam al-wujub. Kemudian yang kedua, wastiqaqil mutallabah 'alaiha, hak untuk menuntut agar kewajiban suami dilakukan. Kewajiban suami terhadap istrinya dilakukan. Sebagaimana suami punya hak untuk nuntut istrinya, kamu harus begini-begini, maka istri juga punya hak untuk, kamu wahai suami, kamu harus begini-begini. Maka kesamaannya adalah kesamaan dalam masalah wajib dan bolehnya menuntut hak yang belum ditunaikan. La fil jinsi, bukan dalam jenis apa yang menjadi hak. Maka mislu di sini dalam dua hal ini, bukan dalam bentuk, bukan dalam bentuk. Misalnya suami punya hak untuk ditaati, maka bentuk ini tidak ada pada hak istri. Bentuk ini tidak ada pada hak istri. Maka mislu walahunna mislul ladzi alaihinna, itu mislunya dalam fil wujub dan istiqaqul mutallabah 'alaiha. La fil jinsi, bukan dalam bentuk apa yang jadi hak suami sama dengan apa yang jadi hak istri. Bil ma'ruf, dengan kadar yang patut, artinya yang teranggap indah menurut syariat, berupa pergaulan yang baik dan tidak menyusahkan, merugikan minhum suami ataupun merugikan tindakan-tindakan yang merugikan istri. Dan salah satu makna ayat ini dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, makna dzalika, makna ayat, bahasanya aku suka untuk berdandan untuk istriku sebagaimana istri suka, sebagaimana kalian, sebagaimana Anda suami, aku suka untuk berdandan pada istriku sebagaimana dia suka berdandan untukku. Lihadil ayat, karena ayat ini. Ya, maka berdasarkan makna ayat ini, salah satu makna ayat ini menurut Ibnu Abbas, ya, sebagaimana suami itu suka istrinya berdandan untuk dirinya, didekati istrinya yang harum, yang wangi, yang rapi, maka hendaknya demikian juga yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya. Ketika dia mau mendekati istrinya, maka yang rapi, yang wangi, yang harum. Walirijali alaihinna daraja. Namun laki-laki yaitu istri punya satu derajat di atas alaihinna istrinya. Namun laki-laki yaitu suami punya satu derajat di atas istrinya. Yaitu satu kelebihan fil haqi, dalam masalah hak, yaitu wajibnya taatnya istri lahum kepada suami,
Yang ini dikarenakan karena suami memberikan kepada istri mahar dan menafkahi, dan karena suami menafkahi istrinya untuk kepentingan-kepentingan istrinya. Selanjutnya diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi katakan saat hajatul wada yang merupakan haji terakhir beliau, dan dia adalah haji di mana Arafah ketika itu hari Jumat. Ba'da setelah dia memuji Allah Ta'ala dan menyanjungnya dan memberikan nasihat kepada para hadirin, maka Nabi katakan ala, yang makna ala adalah tanabbahu, perhatikanlah wahai kaum, perhatikanlah wahai orang-orang sekalian, perhatikanlah para hadirin, apa yang akan disampaikan kepada kalian. Wastausaw bin nisa'i khaira. Ba' di sini li ta'diyah, supaya istasaw itu bisa memiliki maf'ul bihi secara makna. Ini apa makna istausaw bin nisa'i? Artinya iqbalu wasiyati fihinna. Terimalah wasiatku tentang para istri dan kerjakanlah wasiat tersebut. Lembutlah dengan mereka dan bersikaplah baik dalam mempergauli mereka. Karena wasiat tentang para perempuan itu lebih ditekankan untuk diperhatikan karena mereka adalah makhluk Allah yang lemah fisiknya, ditambah mereka adalah orang-orang yang membutuhkan lelaki yang mengurusi urusan mereka. Wa fi nasbi khairan, kata-kata khairan itu dibaca nasab. Al-wajahan ada dua penjelasan. Yang pertama mengatakan karena dia maf'ul bihi dari istasaw. Sehingga jika pakai pendapat ini, sehingga makna istasaw binisa'i khairan jadinya lakukanlah kebaikan pada istri-istri kalian. Pendapat yang kedua, khairan di situ adalah maf'ul bihi untuk fi'il yang lain yang muqaddar. Sehingga di sini berarti ada dua kalimat. Istasaw binisa'i sendiri, kemudian khairan kalimat yang kedua. Sehingga iqbalu wasiyati, terimalah wasiatku, itu istasaw binisa'i. Terimalah wasiatku berkaitan dengan perempuan, ini kalimat sendiri, kemudian khairan waktu khairan, dan lakukanlah dan perlakukanlah perlakuan yang baik kepada perempuan. Artinya dia mansub karena fi'il yang muqaddar yang dibuang. Adakah contoh yang lain yang semisal itu? Ada. Contohnya juga ayat di surat An-Nisa 171. Wala taqulus salasah, janganlah kalian katakan Tuhan itu tiga. Intahau, berhentilah. Khairal lakum, intahau, berhentilah dari perkataan demikian. Khairan lakum. Maka di sini ada dua kalimat. Intahau an dzalik, berhentilah dari ucapan itu. Kemudian khairannya waktu khairan, dan lakukanlah kebaikan. Ya, sehingga bisa kita katakan istasaw binisa'i khairan itu punya dua versi terjemah. Ini, versi yang pertama ini satu kalimat. Ya. Yaitu terimalah wasiatku untuk melakukan kebaikan, berbuat baiklah kepada, atau kemudian berbuat baiklah kepada perempuan. Ini jika satu kalimat. Istasaw binisa'i khairan, langsung saja kita maknai if'alu bihinna khairan. Berbuat baiklah kalian para suami kepada perempuan kalian, istri dan anak-anak perempuan kalian. Ya, terjemah yang kedua, istasaw binisa'i khairan, itu kita anggap dua kalimat. Sehingga terjemahnya ada dua kalimat terjemahan.
terimalah wasiatku kata Nabi, dan perlakukanlah perlakuan yang baik pada istri-istri kalian. Dan Nabi lanjutkan, fa innama hunna awanin, karena istri kalian itu bagikan tawanan kalian. Awanin artinya asirat, tawanan indakum yang kalian tawan. Awanin itu fa'wanin, nunnya di kasrah, jama'aniyah. Yang dia adalah awanin adalah sirah muntahal jumu'. Artinya berbagai macam adalah berbagai tawanan. Wa inna makila dikatakan bahasanya perempuan atau istri itu aniyah tawanan, karena istri itu ditahan kal asir, terikat dengan suaminya, kal asir seperti tawanan, ya, tertahan dan terikat inda zauji dengan suaminya. Dan sebagaimana tawanan itu bisa dilepas oleh orang yang menawan setiap saat dengan cukup sekedar lisannya, silahkan kalian merdeka. Demikian juga seorang istri. Dia lepas dari ikatan dari suaminya, ya, dengan lisan suaminya, yaitu talak dari suaminya, mengatakan, ya, engkau bukan istriku. Maka karena hal tersebut, istri disebut oleh Nabi dengan sebutan awanin, tawanan. Yaitu seperti tawanan dalam masalah terikat dengan suaminya dan lepas itu dengan lisan suaminya. Wa fi lafdhin, dalam lafaz yang lain, fa innahunna, sunnya mereka ini adalah awarin. Kalau awarin jamak dari ariyah, artinya pinjaman. Fa inna rijala, karena para suami mengambil istrinya dari orang tuanya dengan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah amanah Allah yang Allah berikan dan Allah serahkan pada suami. Laisa di sini tentu ada isim laisanya. Isim laisanya berupa dhamirus sya'an. Laisa ay asya'nu, yaitu isim laisanya adalah dhamirus sya'an. Dhamirus sya'an itu kalau diterjemah tidak ada terjemahnya. Tidaklah tamlikuna, kalian memiliki dari istrimu syai'an sedikit pun, ghaira dzalika, selain itu. Itunya kembali kepada khairan di kalimat istasau bin nisa'i khairan. Ya, kalian tidak memiliki wewenang, otoritas dan hak atas istri kalian kecuali memberikan perlakuan yang baik pada istri kalian. Tidak boleh yang lainnya. Tidak boleh, ya, tidak memberikan perlakuan yang keras, kasar, ya. Illa ayatina bifahishatin. Kecuali jika dia melakukan perbuatan yang keji, yang dimaksud keji di sini nusuz, membangkang, tidak menunaikan kewajiban tanpa alasan. Mubayyinah yang jelas, yaitu yang zahirah jelas. Dan nusus di sini cukup dengan zaharat amaratuhu, kelihatan tanda-tandanya. Fa'in fa'alna, jika dia melakukan, yaitu menampakkan nusus, yaitu kesombongan istri untuk melakukan kewajiban-kewajibannya, yaitu penolakan istri untuk melakukan kewajiban-kewajibannya tanpa alasan. Tapi kalau jika beralasan karena dia sakit, karena dia capek sekali, maka itu bukan nusus. Fahjuruhunna fil madaji'i, maka boikotlah istri dalam tempat tidur. Artinya, jauhilah istri fil firas, di tempat tidur. Artinya, watruku, tinggalkan tidur bersamanya. Artinya, an-nauma ma'ahunna, tidur bersamanya.
Wahada dan boikot ini tidak ada royahnya, tidak ada batas akhirnya. Karena dia adalah untuk kepentingan baiknya si istri. Famata maka jika istri tidaklah baik, maka boikot semacam ini bakin boleh tetap ada. Meskipun sampai bertahun-tahun. Wamata dan jika dia telah baik, maka tidak boleh boikot. Namun sebagian ulama berpendapat maksimal boikot dalam masalah nemenin tidur dan hubungan biologis itu 1 tahun. Itu 1 bulan. Wa inda ba'dil ulama menurut sebagian ulama ghayatul hajri maksimal boikot adalah syahrun 1 bulan. Karena itulah yang dilakukan oleh Nabi SAW memboikot istrinya karena permintaan kenaikan nafkah yang dituntut oleh istri-istrinya. Nabi boikot mereka selama 1 bulan. Yang 1 bulan ketika itu 29 hari. Maka boikotnya nanti dijelaskan bukan boikot dalam tutur kata. Boikot dalam mudoja'ah. Dalam menemani tidur dan derivatnya yaitu hubungan biologis. Namun jika suami tersebut tidak berpoligami, ini malah terboikot jadinya. Malah terboikot. Istrinya santai-santai saja, dianya yang bingung, suaminya yang bingung. Watribuhunna dan kalian boleh memukulnya ketika terjadi nusus dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Apa itu? Pukulan yang tidak menyakitkan, tidak bikin patah tulang. Tidak pula bikin jelek, biru anggota badan. Ait darban ghairu syadidin. Pukulan yang tidak sakit. Ini kata orang saya ditaplek tapi pelan gitu. Ditepuk. Yang tergolong masih pelan. Dan ini dilakukan jika dia tidaklah kembali insaf dengan diboikot. Fa'in ata'nakum jika istri taat kepada kalian. Maka ini dalil istri wajib taat kepada suami. Dan bahasanya suami itu yang ditaati artinya dia adalah pimpinan. Maka jika istri itu taat kepada kalian para suami dalam apa yang diinginkan dari mereka istri, fala tabru ay la tatlubu, janganlah kalian cari-cari alihina sabilan, jalan untuk memukulnya secara zalim. Lantas jadikanlah apa yang pernah dilakukan oleh istri seakan-akan tidak ada. Ini bersikap dengan bahasanya orang yang bertobat dari kesalahan seperti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan tersebut. Ala ingatlah, ala maknanya tanabahu, ingatlah, perhatikanlah bahasanya kalian suami punya hak yang wajib ditunaikan oleh istri kalian dan istri punya hak yang wajib kalian tunaikan. Hak kalian suami yang wajib ditunaikan istri, ya, dia tidak mempersilahkan masuk firosakum ke rumah kalian orang-orang yang tidak disukai oleh suami. Ya, maka istri tidak boleh mempersilahkan masuk orang yang sudah di blacklist oleh suami. Saya tidak ingin dia main nanti cuma ngejak ngerumpi, meskipun itu kerabat istri. Sampai-sampai meskipun itu kerabat istri, jika suami telah ngasih warning, ngasih wanti-wanti, saya nggak suka dia. Jangan dia masuk ke rumah kita. Dan dia tidak mengizinkan untuk masuk ke rumah kalian orang yang tidak kalian sukai. Ala ingatlah, terperhatikanlah hak istri yang wajib kalian tunaikan, ditunaikan oleh kalian para suami, adalah kalian memberikan yang terbaik untuk istri dalam pakaian dan makanan mereka.
Ya, di sini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hak istri yang jadi kewajiban suami min haqqiha di antara hak istri. Maka hakul mar'ati di sini dimaknai min haqqiha. Di sini cuma membicarakan sebagian hak istri, bukan seluruh hak istri. Sehingga ditegaskan min haqqiha maknanya. Ini cuma sebagian hak istri. Adalah suami memberi makan istrinya jika suami makan, beri pakaian pada istrinya jika dia berpakaian. Demikian juga ketika mau melakukan, ketika punya hak untuk memberikan hukuman fisik, wala yadribil wajah. Suami tidak boleh mukul wajah istrinya. Ini. Karena marah, karena tersinggung dan atau perbuatan buruk dari istri, maka tidak boleh nempeleng. Apalagi jotos wajahnya. Termasuk juga nyubit pipinya. Tidak boleh. Kecuali cubitan yang lainnya. Kalau cubitan marah, tidak boleh. Waliyadrib al-wajah. Ai'ing dan nususiha ketika dia nusus. Dan di antara hak istri yang banyak dilalaikan oleh para suami adalah perkataan Nabi berikutnya, wala yuqabbih. Ini hak berkaitan dengan tutur kata yang tidak boleh didengar oleh istri dan keluar dari suaminya. Wala yuqabbih di sini huruf yang titiknya satu itu ditasdid. Bitasdidil muwahhadah. Dan huruf yang titiknya satu adalah ba, karena di situ ada cuma qaf, ya, titiknya dua, ya titiknya dua, yang lainnya tanpa hak, tanpa titik. Maka dia dibaca tasdid, maksuratan dan dikasrah, sehingga bacanya wala yuqabbih. Nah, apa itu wala yuqabbih? La yusmi'uha makruha. Tidak memperdengarkan kepada istri kata-kata yang bikin dia nyelekit, bikin dia jengkel, bikin dia tersinggung. Ini kata-kata yang menyakiti dirinya. Maka suami dibolehkan oleh Nabi untuk melakukan tindakan fisik selain wajah. Tapi hukuman dalam bentuk kajian, dikata-katain, sumpah serapah apalagi, atau kemudian itu malah dilarang, Maka la yusmi'uha makruha. Suami tidak memperdengarkan pada istrinya kata-kata yang menyakiti hatinya, menyinggung dirinya. Boleh jadi membongkar kemudian membahas masa lalunya, menjelek-jelekkan keluarganya, dan menjelek-jelekkan dia, nyaci maki dia, ngolok-ngolok dia, mengata-ngatainya, atau bahkan sumpah serapah padanya. Semuanya tidak boleh. Fisik malah boleh. Fisik malah boleh, tapi menyakiti hatinya dengan kata-kata yang kata-kata itu bagi perempuan jauh lebih terkesan, yang bisa, bahkan kata-kata yang menyakitkan itu bisa sampai begitu terkesan sampai dibawa mati. Maka tidak boleh. Kalau fisik malah boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Tidak boleh wajah, tidak boleh dorban mubarihin atau pukulan yang menyakitkan. Demikian juga termasuk wala yuqabbih dengan mengatakan qabahakillahu. Kalimat semoga Allah menjelekkanmu. Kemudian di antara hak istri adalah wala yahjur. Tidak memboikot, dalam riwayat yang lain wala yahjurha, tidak memboikot dia illa fil mabiti. Kecuali di tempat tidur. Mabit dimaknai dengan majja.
Ya, dengan tempat tidur ingda nusus ketika dia nusus. Hajar di sini bukan hajar kalam. Wa amal hajar fil kalam, ataupun hajar dalam artian tidak ngejak ngomong, tidak tegur sapa. Fa innahu haramun, maka ini hukumnya haram. Maka tidak boleh illa li udhrin, kecuali ada udhur yang Nabi bolehkan untuk boikot dalam artian tidak bertutur kata maksimal 3 hari. Jika itu karena masalah duniawi. Diriwayatkan oleh Tabrani dan Al-Hakim dari Muawiyah ibn Haidah. Haidah bacanya fi fathil muhmalah. Muhmalah itu tidak bertitik. Yaitu haknya dan dalnya. Hak sama dalnya muhmalah tidak bertitik. Dua-duanya dibaca fathah. Haidah. Ya, maka boikot tadi adalah boikot. Ini adalah boikot dalam artian tidak ditemani tidur dan tidak dikumpuli. Ini bukan tidak diajak bicara dan tidak diajak cerita, tidak diajak bertutur kata. Yang lainnya tutur kata, bicara, nyapa dan sebagainya tetap biasa. Cuma karena isi ini nusus, maka diberi hukuman dengan bentuk hukumannya adalah dengan tidak ditemani tidur dan tidak dikumpuli, tidak diberikan badannya, dalam bahasa kita nafkah biologis. Yang ini baru bisa dilaksanakan kalau suami itu poligami. Kalau tidak poligami maka tidak terbaik, bukan memboikot namun terboikot. Ya, kemudian waqal di matan disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua laki-laki yang tazawaja imro'atan, yang menikahi seorang perempuan, baik maqalla minal mahri, baik maharnya murah, au katsura atau banyak, namun tidak ada pada dirinya, pada hatinya niat untuk membayar mahar, karena maharnya terutang. Karena mahar itu bisa tunai, bisa tunai, bisa kontan dan bisa terhutang. Ini maharnya terhutang, boleh jadi nilainya sedikit, boleh jadi nilainya banyak, dan dia tidak punya niat untuk membayarkannya. Ya, tidak punya keinginan untuk memberikan ilaiha kepada istrinya haqqaha, haknya. Artinya khoda'aha, dia menipunya. Famata, maka dia meninggal dunia, si laki-laki ini meninggal dunia dalam keadaan belum membayarkan hak mahar istrinya kepada istrinya. Maka laqi Allah yaumal qiyamati wa wazanin. Maka laki-laki ini berjumpa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia berstatus berzina. Berzina di sini maksudnya athimun, berdosa. Al-haditha. Ini kita sering baca, kita terkadang jumpai setelah kutipan ini potongan hadis, kemudian ada kata-kata al-haditha. Itu al-haditha itu maknanya gimana? Bacanya apa? Jawabannya bacanya mansub, al-haditha. Kenapa mansub? Karena ada fi'il yang dibuang. Apa takdirnya? Ikra atau akmil. Ikra al-haditha. Ikra'il haditha atau akmilil haditha. Selesaikanlah hadisnya sendiri. Atau baca tuntas hadisnya sendiri. Di sini disampaikan, hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabarani. Yang betul bukan dibaca Tabarani dengan baknya disukun, namun baknya di fathah. At-Tabarani. Dan Nabi SAW mengatakan, sesungguhnya mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Ya, dengan mengerjakan hal-hal yang fadail, hal-hal yang istimewa, hal-hal yang positif, dan meninggalkan hal-hal yang rendah dan hina. Dan yang paling lembut, suami yang paling lembut, yaitu arfaq yang paling lembut, abar yang paling baik dengan istrinya, atau bi ahlihi, keluarganya. Di sini saya Muhammad Umar memaknainya ahli dengan keluarga. Bi ahli dengan keluarganya, yaitu ihi, istrinya, anaknya dan kerabatnya. Diriwayatkanlah At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Kemudian dari Aisyah,
atau diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Hakim dari Aisyah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan khairukum sebaik-baik kalian, khairukum yang terbaik di antara kalian di ahli pada keluarganya. Yang dimaksud ahlihi halailihi, istri-istrinya jika dia punya lebih dari satu istri, wa banihi dan anaknya, wa aqaribihi dan kerabatnya. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian li ahli pada istriku. Di sini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan khairukum yang terbaik di antara kalian adalah khairukum linisaihi, yang terbaik di antara kalian pada istrinya, wa ana khairukum linisai. Dan aku adalah orang yang terbaik di antara kalian untuk istri-istriku. Ya, kemudian waruwiyah dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahasanya beliau mengatakan, siapa yang bersabar dengan jeleknya akhlak istrinya, maka Allah akan berikan padanya pahala semisal pahala yang Allah berikan pada Nabi Ayub alaihissalam ala balaihi, karena bencana yang menimpa Ayub. Ini tidak ditegaskan oleh pensarah sekalipun, ini dari matan. Pensarah tidak menyebutkan siapakah yang meriwayatkannya. Dan wallahu ta'ala a'lam, kemungkinan besar ini adalah hadis yang bermasalah. Allah, maka Allah menguji Ayub dengan 4 hal. Yang pertama kehilangan harta, yang kedua kehilangan anak, terkoyak-koyaknya badannya, itu yang ketiga, yang keempat semua manusia meninggalkannya kecuali istrinya. Dan ada orang yang lebih detail, dan ini kemungkinan besar dari Israiliyat yang tidak kita dustakan dan tidak kita benarkan. Maka kana lahu min asnafil mal, beliau punya jenis-jenis harta yang banyak. Ada harta berupa unta, sapi, kambing, gajah, dan keledai. Maka nalahu, dan beliau memiliki 300 fadan, ini ukuran tanah, 500 fadan ukuran tanah. Ya, bacanya fadan kalau di kamus artinya kadar satu tanah, tanah pertanian yang berbeda-beda ukurannya antara satu negeri Arab dengan negeri Arab yang lain. Yatba'uha, yang ditambah dengan 500 budak laki-laki. Likuli abdin, setiap budak laki-laki masing-masing punya istri, anak, dan juga membawa harta. Maka nama Ahu, dan dia bersamanya ada 300 umat. 300 orang yang mengimaninya, wakanu, dan mereka adalah kuhulan, adalah laki-laki dewasa. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Uraian lebih lanjut tentang kisah Israiliyat seputar penderitaan Nabi Ayub akan kita baca di kesempatan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Baru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka